kepada para pemirsa hari ini. Terima kasih para yang udah hadir di webinar. Ini second episode dari Founders Diary yang diadakan oleh Prasetya dan Sia.com. Why Founders Diary? We understand that building a company can be a lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our Founders Diary series, we ask founders about what their days look like and reflect on what they discover during the process. Jadi memang kita ingin para founders ini untuk sharing sedikit kepada kita semua ini, bagaimana sih journey mereka dan apakah mereka ini yang masalah-masalah apa yang mereka encounter dan bagaimana solusinya. Saya sendiri bersama saudara kembar saya juga Ardi Setiadharma yang juga menjadi moderator hari ini. Kami membangun perusahaan kami 2008, sebuah perusahaan konstruksi di telekomunikasi, dan mulai 2013 Prasetya Dharma melakukan investment di beberapa startup. Saat ini kita sudah investasi sekitar 40 lebih di Indonesia. Without further ado, saya akan introduce dua speaker yang sudah bersedia hadir hari ini lewat Kidscast. Yang pertama adalah Adrian Sugandi, CEO dan co-founder of Sonic Boom Indonesia. Dan yang kedua adalah Erwin Subroto, CEO dan co-founder of Webtrace. About Sonic Boom adalah startup yang mengembangkan solusi untuk menganalisa data offline seperti retail footfall, pelacakan efisiensi pekerja di lapangan, dan nearby communication yang menggunakan IoT dan teknologi audio yang dipatenkan. Tagline Sonic Boom adalah ahli data offline. Mengenai Webtrace adalah startup berbasis IoT yang memungkinkan fleet managers menghasilkan lebih banyak keuntungan. Webtrace fokus pada membantu klien dalam menghadapi tantangan operasional, meningkatkan tingkat utilisasi armada, mengurangi biaya yang tidak perlu sehingga bisa meningkatkan keuntungan klien. Yang pertama ini saya akan bacakan, how do you first respond to the crisis? Ini karena kita lagi ada pandemik COVID ini, kita juga ingin tahu bagaimana startup yang basisnya adalah IoT ini respond to crisis apakah ini sebuah blessing in disguise atau cara bisnis juga terdampak sehingga banyak yang harus dilakukan secara internal juga. Bahkan bisa mungkin Adrian duluan. Okay, how do we respond in crisis? Waktu awal-awal Desember ya, waktu mulai itu ya kita tahu lah, di tim itu kita tahu kita pasti datang ke Indonesia, tapi ya memang banyak meme yang keluar lucu-lucu ya bahwa kita banjir aja kayak gini, gimana cara corona masuk, itu lucu. Tapi then we take it seriously sih. Disitulah kita ngelihat we lay down efek apa, we put down a lot of kayak circuit breaker. Kalau misalnya terjadi dan lockdown mulai terjadi di mana-mana, kita ngelihat kalau terjadi gimana, dan kita mulai lihat dari customer base kita naik ke atas, apa yang bisa terjadi. So dan unfortunately memang salah satu yang buat kita yang unfortunate itu customer base terbesar kita, dan itu produk kita yang pertama yang successfully launch itu retails, basically malls, apartemen kompleks, mall, sama ya beberapa kayak malls lah, tapi nggak yang ada yang gede, ada yang kecil, ada yang konglomerat, dan kita ngelihat wah ini pasti akan jadi problem. That's why di situ kita sambil wait and see, kita try to respond with a new something yang lebih ke industri agnostik. Industri agnostik maksudnya adalah kalau retail itu kan benar-benar satu industri, yang kita analyze di sana adalah kalau mall pakai kita, dipasangin IoT kita sama pasangin teknologi kita di mana-mana, di area semua mallnya dia, dari basement sampai lantai paling atas sampai bioskopnya, itu mereka mau lihat traffic mereka ngapain, sampai ujung-ujungnya gimana caranya mereka bisa ngecharge tenant mereka lebih mahal. Intinya sih gitu sih. Jadi jadi kita bantu mereka untuk lihat traffic, analyze lah, dari pattern, dari orang masuk berapa lama, ngapain aja, kemana aja. Nah, kita lihat ini this will be a problem waktu di crisis. So we slowly, we kinda lucky, lebih ke arah untung. We lucky enough to stumble upon one of our
almost client ya, almost client itu dia bilang, your solution itu bisa nggak di-apply untuk something else, different industry. Basically dia punya pabrik juga. Dan dia punya pabrik. Memang kenapa pabriknya? Dia bilang gini. So terus dia cerita, one of the problem with the pabrik dia adalah ya dia sering kalau ngelihat dia punya pegawai harian lah yang memang datang habis clock in ditinggal tidur atau ke warung. Basically that's the whole scenario. So we look at that as something dan kita bisa melihat as ada jalan alternatif. That's what we are going. So blessing in disguise kind of karena di situ kita bisa mulai spin off one of the product, bukan pivot. Retail masih tetap jalan, surprisingly masih it's not as fast as we want. We don't grow as much as we want di retail, tapi di manufacturing di beberapa tempat yang mereka do a lot of daily worker ya, kayak blue collar daily worker itu mereka butuh they have the same problem lah intinya. So that's where we start seeing and implementing gimana kita bisa nge-track mereka, productivity mereka tuh gimana sih seharian, apakah mereka benar-benar kerja atau enggak. It's more like a big brother, tapi I don't know if it's in a good way or in a bad way, tapi it's kind of become a big brother juga, quote unquote ya. So itu yang kita lakuin, and fortunately di masa COVID, ya itu the circuit breaks, basically retail tutup, PSBB happen, and then that's what we focusing on lately. Then we luckily we can onboard a few clients lah on in between, karena industri agnostik, manufacturing terutama industri agnostik, ada yang turun ada yang naik, so we kinda aim the one yang memang lagi doing okay lah, or doing well mostly gitu. So it's serem sedap, but then we try to look for different opportunities sih, from me ya, from the team. It's not just me, it's just the whole team kita. It's not team effort lah. It's not just from the founders sih. Kalau secara internal apa ada apa namanya yang dilakukan internal? Ada. So dari internal begitu the circuit breaks, basically Maret mulai the Maret kita ngelihat kita ngelihat itu how can we manage and navigate. Kita punya beberapa step. Kalau ini less 3 months gimana, 6 months gimana, kalau kita less than a year gimana. Itu yang kita mulai lakuin. Secara internal, at the end of the day, karena kita try to develop the produk yang lebih untuk yang ke different industry. Secara internal we have to make a different not sacrifice lah, lebih ke arah team effort. So I call each and every one of them that mulai dari direksi ke bawah, it's there will be some significant it's a significant marketing cut cost, banyak cut cost lah. Headcount so far kita enggak, kita headcount ada, tapi lebih ke arah unpaid leave. We have to do the one yang memang, kalau memang yang biasanya operations, yang biasanya sales, yang memang udah nggak bisa jalan, mau nggak mau kita taruh di unpaid leave. Tapi yang the rest, yang engineers, we try to talk to them and bukan cater, more like understanding personally mereka how are they doing, and make significant adjustment lah di situ. Oke. Thank you bro. Mungkin dari Arifin, apakah ada similar situation? Gue cukup setuju sama Adrian, serem-serem sedap seperti itu. Kita sih kalau how to respond, kita kalau secara internally sih pastinya kita pertama kita prioritize cost yang mana yang essential, mana yang priority, mana yang mungkin bisa kita tunda ke belakang dulu, seperti itu. Dan itu dari sisi internal. Secara headcount sendiri sih kita tidak ada, syukur-syukur sampai sekarang kita belum ada imbasnya. Kalau dari secara secara external point of view-nya, kita tentunya pertama kita observe, kita analisa kira-kira dari COVID ini impact apa yang dan opportunity juga apa yang terdampak secara langsung ke kami, dan impact apa yang
secara langsung terdampak ke customer kita juga, karena kita butuh untuk mengerti situasi secara real, bagaimana situasi COVID ini mempengaruhi keadaan di proses bisnis di customer kita. Yang ketiga, setelah mengobserv dan mengerti, baru kita beradaptasi dengan bagaimana strategi bisnis yang kita lakukan ke existing customers maupun ke new potential customers, seperti itu sih. Kalau dalam internalnya, secara manajemen kita sih tentunya pasti kita melakukan praktek-praktek yang digariskan oleh Pemda Jakarta selama PSBB ini, karena kita kan kebetulan sebagai salah satu startup yang mendukung industri logistik. Jadi karena customer kita selama PSBB ini juga mayoritas dari mereka tetap harus berjalan, jadi kita juga tetap harus memberikan service ya, seperti itu. Jadi kita dari sisi internal kita ada melakukan jadwal shift, hal-hal seperti itu sih yang digariskan oleh Pemda selama PSBB kemarin. Kalau misalnya software based startup ya, itu kan misalnya ada masalah bisa remote troubleshooting. Betul. Kalau IoT kan kadang-kadang bisa masalah hardware-nya juga. Betul. Nah, selama COVID ini gimana? Kita sih itu. Kalau in terms of hardware problem tidak ada. Kemarin itu malah kita lebih banyak di onboarding customer baru yang membutuhkan instalasi. Kebetulan kita juga menyesuaikan dengan regulasi yang dijalankan oleh Pemda, makanya kita juga untuk tim yang memang melakukan yang ada jadwal instalasi ke new customer maupun existing customer, itu kita selalu persiapkan mereka juga dengan pertama dari sisi dari sisi kehigienitasnya juga kita lengkapi mereka dengan perlengkapan seperti pendukung seperti masker dan lain-lain. Lalu dari sisi legalnya juga kita siapkan pendukung-pendukung seperti surat-surat yang dibutuhkan, baik dari sisi Web3 maupun dari yang bisa di-provide oleh customer kita tersebut. Kalau dari sisi customer-nya, apakah melihat ada benefit tambahan karena memakai Web3 selama COVID ini? Selama COVID ini pastinya ya, karena pertama kita juga dalam situasi COVID ini benar-benar revenue kan itu adalah the keyword for all business ya, in all sectors seperti itu. Dimana dengan solusi kami itu kita kita memposisikan diri sebagai revenue centric solution, di mana dengan solusi kita bisa customer kita bisa mengkontrol biaya operasional fleet mereka, yang mana most of the time itu selalu di jalan, seperti itu sih. Oke. Jadi transparansi terhadap operasionalnya itu juga lebih kelihatan ya selama COVID ini jadinya. Ya, betul bro. Malah lebih di underline lagi in this COVID situation now than ever before, seperti itu. Oke. Saya mungkin kalau dari sisi krisis kan mungkin banyak customernya Web3 juga yang mungkin terimpact kan. Nah, apakah ada impact mundurnya ke Web3 juga ya? Kalau dari sisi kita, syukur-syukur sih sampai sekarang ini at the moment itu yang paling signifikan sih umumnya customer mereka minta longer payment terms, payment delay, seperti itu sih. Untuk dari sisi customer baru maupun existing yang melakukan onboarding, mungkin kebetulan ada satu perusahaan, satu customer yang bergerak di bidang transportasi publik, di mana onboarding kita sebenarnya kemarin itu masih berjalan, karena dengan situasi PSBB ini di mana mereka harus sementara nonaktif dulu,
itu cukup terimpact di mana installation schedule kita jadi harus di reschedule mundur ke belakang lagi. Seperti itu. Ke pertanyaan kedua ya. How do you turn a crisis into an opportunity? How does a new normal mean to your business in IoT? Jadi mungkin dengan krisis ini, apakah kalian sebagai startup yang fokus in IoT industry memiliki opportunity baru nih? How does a new normal? Jadi bagaimana itu berarti ya terhadap bisnis kalian gitu?